Di malam yang gelap, desa ini diselimuti teror yang tak terlihat. Ternak hilang, rumah dijarah, dan bayangan hitam menari di lorong-lorong. Semua takut, kecuali satu remaja yang berani menghadapi kegelapan. Kisah ini bukan hanya horor, tapi pelajaran tentang keberanian, persatuan, dan bagaimana menghadapi kejahatan tanpa menyerah. Bersiaplah, karena malam ini kita menyaksikan bagaimana manusia bisa berdiri melawan kegelapan yang paling menakutkan. Seorang remaja yang merantau di kota akhirnya pulang ke kampung halamannya. Namun, begitu tiba di desa, suasana terasa berbeda dan menakutkan. Jalanan sunyi, pintu rumah warga banyak yang tertutup rapat, dan beberapa orang berbisik-bisik menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Warga menceritakan, selama seminggu terakhir, desa dihantui kejadian aneh. Ternak hilang tanpa jejak, tanaman rusak, dan beberapa orang mengalami gangguan aneh di malam hari. Suara babi menggema di kejauhan, padahal tak ada seekor babi pun di sekitar. Angin dingin berhembus, bayangan gelap bergerak di sela pepohonan, dan setiap langkah terasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Remaja itu merasa ada sesuatu yang sangat jahat mengintai desa ini, dan seminggu terakhir hanyalah permulaan dari teror yang lebih besar. Ia menatap warga sekitar dan bisa merasakan ketakutan yang membekap mereka. Mereka menunduk, berharap kehadirannya bisa membantu, meski tidak ada yang berani menghadapi kegelapan itu sendirian. Malam itu, suara-suara misterius terdengar dari jauh, ranting patah, daun bergesekan, dan geraman rendah yang menyeramkan. Remaja itu menatap ke arah hutan di pinggir desa, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, sadar bahwa desa ini sedang dalam bahaya yang nyata. Keesokan paginya, remaja itu mulai bertanya ke keluarga dan teman-temannya tentang kejadian aneh itu. Semua menceritakan hal yang sama. Desanya diteror oleh babi ngepet, makhluk gaib yang mencuri harta warga secara misterius. Beberapa rumah kehilangan perhiasan, uang, dan benda berharga. Ternak hilang tanpa jejak, bahkan beberapa warga melihat bayangan besar di malam hari yang bergerak cepat, disertai suara geraman yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap malam, lampu di rumah warga sering mati sendiri, dan angin dingin menyusup ke seluruh sudut desa, membuat siapapun merasa tidak aman. Remaja itu kemudian menemui tetua desa, yang dengan serius menjelaskan bahwa makhluk itu bukan babi biasa. Ia adalah hasil ilmu hitam seorang dukun sakti yang ingin menguasai harta warga desa. Setiap malam, dukun itu memanggil babi ngepet dengan mantra gelap, menciptakan suasana menakutkan yang membuat warga tercekik ketakutan. Remaja itu pun mulai menyadari, desa yang ia cintai kini dikuasai ketakutan, dan untuk menghentikan teror ini, ia harus mengetahui siapa dalangnya. Dengan tekad bulat, ia mulai merencanakan untuk menyelidiki desa lebih jauh, mencari bukti, dan menemukan dalang di balik babi ngepet itu. Malam harinya, saat berjalan menyusuri desa yang sepi, ia mendengar geraman lagi, lebih dekat dan mengerikan. Bayangan di sudut rumah tampak bergerak, daun-daun bergesekan tanpa angin, dan suara langkah kaki mengikuti setiap gerakannya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap berjalan, sadar bahwa hanya dengan keberanian ia bisa menolong desa ini. Remaja itu tidak bisa hanya menunggu di rumah.
Bersama beberapa warga pemberani, ia mulai menyelidiki desa untuk menemukan dalang di balik teror babi ngepet. Mereka memeriksa rumah-rumah yang mencurigakan, menyisir lorong gelap, dan memantau gerakan makhluk misterius di malam hari. Bayangan gelap selalu tampak mengikuti langkah mereka, ranting patah, dan daun-daun bergesekan seperti ada yang mengintai dari kegelapan. Setelah beberapa malam pengamatan, mereka menemukan pola. Babi ngepet selalu muncul di dekat rumah seorang pria yang dikenal menyendiri dan jarang muncul di desa. Mereka juga melihat tanda-tanda ilmu hitam, simbol aneh di tanah, dupa gosong yang tersisa, dan bau yang tidak wajar. Warga mulai merasakan ketegangan luar biasa. Jantung mereka berdegup kencang setiap kali bayangan melintas di sisi jalan, dan suara geraman babi terdengar semakin dekat. Remaja itu memutuskan untuk menghadapi fakta. Ini bukan sekadar makhluk gaib, ada manusia di balik semua ini. Mereka mengatur strategi. Beberapa warga menjaga desa, sementara kelompok lain akan menghadapi dukun itu dan babi ngepetnya langsung, mencari bukti dan cara menghentikannya sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Malam itu, angin dingin menyusup ke tulang, bayangan gelap menari di pepohonan, dan suara geraman babi semakin jelas. Remaja dan warga menatap satu sama lain, sadar bahwa pertarungan melawan dalang ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Malam itu, remaja dan warga akhirnya menemukan rumah dukun sakti. Di sekeliling rumah, bayangan gelap menari di pepohonan, dan suara geraman babi ngepet terdengar menggetarkan hati. Angin dingin menyusup ke tulang. Lilin-lilin yang dibawa warga berkedip-kedip membuat bayangan mereka tampak menakutkan di dinding. Warga memberanikan diri maju. Dukun itu muncul, tubuhnya memancarkan aura gelap, sementara babi ngepet berdiri di sampingnya, matanya merah menyala. Serangan pertama datang cepat, benda-benda terbang sendiri, tanah bergetar, dan bayangan gelap menyebar ke seluruh halaman. Warga mencoba melawan dengan golok, obor, dan mantra perlindungan yang diajarkan tetua desa, namun kekuatan dukun terlalu besar. Babi ngepet menyerang dengan cepat, mengacak-acak setiap orang yang mendekat. Beberapa warga terluka, beberapa terjatuh, dan remaja itu nyaris diserek bayangan gelap. Pertarungan berlangsung mencekam dan tanpa ampun. Suara tawa dukun yang mengerikan menggema di desa, menambah ketegangan. Akhirnya, warga terpaksa mundur, membawa yang terluka ke rumah tetua desa, sementara dukun dan babi ngepet masih bebas berkeliaran, meninggalkan aura kegelapan yang menelan malam. Malam itu, desa kembali sunyi. Namun bayangan gelap masih terasa menyelimuti setiap sudut. Remaja dan warga menyadari satu hal, ini baru permulaan, dan untuk menghentikan teror, mereka harus merencanakan strategi yang lebih matang. Keesokan paginya, warga yang selamat dari pertarungan malam sebelumnya berkumpul di rumah kepala desa. Mereka duduk berkelompok, wajah penuh ketakutan, tapi juga tekad. Beberapa warga masih memegangi luka mereka, sementara remaja itu menatap satu persatu, menyadari bahwa desa harus diselamatkan sebelum dukun itu membuat teror lebih besar. Tetua desa membuka pembicaraan, menjelaskan bahwa kekuatan dukun hanya bisa dilemahkan dengan kombinasi doa, mantra perlindungan, dan simbol-simbol magis. Ia menekankan pentingnya kerjasama seluruh warga, karena satu orang sendirian tidak akan cukup menghadapi ilmu hitam yang begitu kuat. Mereka membuat rencana. Kelompok pengintai akan memantau gerakan dukun dan babi ngepet di malam hari, mencari kelemahan dan pola serangan. Kelompok utama akan menyiapkan ritual perlindungan, membawa air suci, jimat, dan simbol-simbol yang dipercaya bisa menahan ilmu hitam. Kelompok cadangan akan menjaga desa,
memastikan tidak ada warga yang terjebak atau terluka saat pertarungan terjadi. Warga berlatih mantra dan doa perlindungan di halaman rumah kepala desa. Suara lantunan doa terdengar bergema di udara yang dingin. Setiap langkah mereka diiringi detak jantung yang kencang, karena semua sadar, malam berikutnya adalah pertarungan terakhir untuk menyelamatkan desa. Remaja itu merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Ia menatap wajah warga, melihat keberanian yang tumbuh dari ketakutan mereka. Mereka semua tahu satu hal, hanya dengan persatuan dan strategi matang, mereka bisa mengalahkan dukun sakti dan babi ngepetnya. Malam pun menjelang, dan rencana itu siap dijalankan. Angin malam yang dingin berhembus, daun-daun bergesekan, dan dari kejauhan terdengar geraman babi yang semakin nyata. Desa ini akan menghadapi malam paling gelapnya, dan keberanian warga menjadi satu-satunya cahaya yang bisa menahan kegelapan. Malam itu, seluruh warga desa bersiap dengan hati berdebar. Obor menyala di tangan mereka, air suci dan jimat tergenggam erat. Setiap langkah mereka diiringi suara ranting patah, angin dingin yang menusuk tulang, dan bayangan gelap yang bergerak di pinggir jalan. Mereka tahu, malam ini adalah kesempatan terakhir untuk menghadapi dukun sakti dan babi ngepetnya. Kelompok pengintai melaporkan gerakan makhluk gaib itu. Babi ngepet muncul dekat rumah tua di ujung desa, disertai aura hitam yang mencekam. Warga bergerak perlahan, mengikuti rencana yang telah disusun. Beberapa mengalihkan perhatian babi ngepet, sementara kelompok utama mendekati dukun. Begitu mereka memasuki halaman rumah dukun, tiba-tiba angin kencang bertiup, lilin-lilin yang dibawa warga mati mendadak, dan bayangan gelap menari-nari di sekitar mereka. Dukun sakti muncul dari kegelapan, tubuhnya memancarkan energi hitam, dan babi ngepet siap menyerang. Pertarungan dimulai. Babi ngepet menyerbu dengan cepat, menabrak warga yang menghalangi jalannya. Dukun menyerang dengan mantra gelap, bayangan memanjang ke tanah, seolah ingin menelan siapapun yang mendekat. Beberapa warga hampir terjatuh, nafas mereka tersengal-sengal, dan teriakan memenuhi malam yang gelap. Namun, warga tetap fokus. Kelompok pengalihan berhasil membuat babi ngepet menjauh dari dukun sementara. Kelompok utama mengangkat simbol perlindungan, air suci ditebarkan, dan doa dilantunkan. Para tetua memimpin ritual di tengah halaman, menciptakan medan energi yang melemahkan kekuatan dukun. Meski dukun itu menyerang dengan semakin ganas, kombinasi keberanian, doa, dan strategi warga membuatnya terpaksa mundur. Babi ngepet terlihat kebingungan, bergerak tidak menentu, namun masih belum bisa dihancurkan sepenuhnya. Warga menyadari satu hal, dengan kerjasama, keberanian, dan perlindungan yang tepat, mereka bisa menahan kegelapan, meski pertarungan belum selesai. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang masih menggantung, dan semua warga bersiap untuk pertarungan terakhir yang menentukan nasib desa. Malam itu, seluruh desa berkumpul di alun-alun. Obor menyala di tangan warga. Aroma dupa dan simbol pelindung memenuhi udara. Hati semua berdebar karena mereka tahu malam ini adalah pertarungan terakhir melawan dukun sakti dan babi ngepetnya. Para tetua desa memimpin ritual perlindungan. Doa dan mantra dilantunkan bergema, menciptakan medan energi yang membentengi warga dari serangan ilmu hitam. Setiap warga memegang jimat, air suci, dan simbol-simbol pelindung yang telah disiapkan sebelumnya. Dari kejauhan, terdengar suara geraman babi ngepet yang mencekam. Dukun muncul dari bayangan malam, tubuhnya memancarkan aura gelap yang menakutkan. Babi ngepet berdiri di sampingnya, mata merah menyala, menyorot ke arah warga. Warga tidak mundur.
Mereka menerapkan strategi yang telah disusun. Kelompok pengalihan menarik perhatian babi ngepet, membuat makhluk itu bergerak menjauh dari dukun. Kelompok utama mengepung dukun, melantunkan mantra perlindungan sambil menebarkan air suci. Para tetua desa memimpin ritual inti, memfokuskan energi untuk melemahkan kekuatan si dukun. Pertarungan berlangsung mencekam. Benda-benda terbang, bayangan menari-nari, tanah bergetar, dan tawa dukun yang mengerikan bergema di desa. Beberapa warga hampir terseret bayangan gelap, tapi keberanian mereka tidak tergoyahkan. Akhirnya, kombinasi doa, mantra, dan energi perlindungan warga mengunci gerakan dukun sakti. Babi ngepet yang mengikuti dukun terlihat kebingungan. Tubuhnya perlahan melemah, sampai akhirnya lenyap menjadi bayangan gelap yang pudar. Dukun sakti terjatuh tak berdaya. Aura gelapnya hilang, dan malam yang menakutkan perlahan berubah tenang. Warga bersorak gembira, lega karena teror selama seminggu akhirnya berakhir. Di alun-alun desa, semua warga berdoa bersama, bersyukur atas keberanian, persatuan, dan perlindungan tetua desa. Mereka menyadari satu hal penting. Dengan keberanian, kerjasama, dan keteguhan hati, kegelapan sekalipun bisa dikalahkan. Desa kembali damai, tapi kenangan akan malam penuh horor itu akan selalu menjadi pelajaran tentang keberanian, persatuan, dan melawan kejahatan. Malam yang menakutkan akhirnya berlalu. Dukun sakti dan babi ngepet telah dilumpuhkan dan desa kembali damai. Tapi dari kegelapan itu, kita belajar keberanian dan persatuan mampu mengalahkan ketakutan terbesar. Ingatlah, hadapi ketakutanmu, bersatulah dengan sesama, dan temukan hikmah di balik kegelapan.